Berikut yaitu klasifikasinya. Yang pertama kingdom, yaitu plantae. Yang kedua divisi, Pteridophyta. Yang ketiga yaitu kelas, Pteriopsida. Yang keempat ordo, Polypodiales. Yang kelima famili, Dryopteridaceae. Yang keenam genus, Tritomium, dan spesiesnya yaitu Tritomium falcatum. Selanjutnya morfologinya, rizoma atau rimpang berukuran pendek, beralur tegak dan dipenuhi dengan sisik besar yang rapat dan padat. Dari rizoma muncul tangkai daun yang tegak lurus dengan permukaan tanah, dan darinya muncul tangkai anak daun dari pangkal hingga ujung tangkai daun, yaitu berwarna hijau dan monomorfik. Lamina atau helaian daun bertipe imparipinate. Daun majemuk menyirip gasal, yaitu daun majemuk yang anak daunnya terdapat di kanan kiri ibu tangkai daun. Pinna biasanya bertipe acuminate atau meruncing, yaitu seperti pada ujung yang runcing, tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan hingga ujung daun tempat sempit, panjang, dan runcing. Bagian daun sebagian ada yang bergerigi pada bagian tepi daun. Tulang daun bertipe menyirip, yaitu membujur dari tangkai anak daun lurus sampai ke ujung daun. Daging daunnya bertipe coriceus atau seperti kulit atau belulang, yaitu helaian daun tebal dan kaku. Habitat dari tumbuhan ini biasanya ada di tanah-tanah lembab seperti yang ada di depan rumah saya. Selanjutnya yaitu reproduksi pada spesies ini, yaitu pada spesies ini dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Yang pertama secara aseksual, yaitu dengan tunas-tunas adventif atau tunas liar yang dapat terlepas dan berguna sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, dan dapat pula daun atau tunas berupa menjadi geragi atau stolon, dan dengan spora jatuh pada tempat yang sesuai, maka tumbuhan menjadi protalium dan tumbuh menjadi tumbuhan tritomium yang baru. Selanjutnya reproduksi dengan cara seksual, yaitu pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat kelamin jantan menghasilkan spermatozoid, dan alat kelamin betina archegonium menghasilkan ovum. Spora yang dihasilkan oleh spesies ini bertipe isospora atau homospora, yaitu sporonium hanya menghasilkan satu jenis spora. Selanjutnya antheridium dan archegonium terdapat pada satu protalium, biasanya terdapat pada sisi yang tidak menghadap sinar matahari, yaitu pada sisi bawah. Antheridium berupa suatu tonjolan jaringan berbentuk bulat yang duduk tanpa tangkai pada suatu sel protalium. Antheridium mula-mula hanya merupakan suatu tonjolan berbentuk papil, kemudian terbagi oleh suatu dinding pemisah berbentuk corong menjadi suatu sel luar yang menyelubungi sel kedua yang ada di sebelah dalamnya. Selanjutnya, sel yang dalam itu lalu terbagi dua lagi dengan pembentukan dinding melengkung pada bagian atas sel yang merupakan tutup pada sebelah atas, lalu terbagi lagi dan terjadilah sel penutup. Sel yang letaknya di tengah-tengah kemudian membelah beberapa kali dan menghasilkan spermatozoid. Jadi, antheridium yang telah siap terdiri atas dua sel yang melingkar, satu sel tutup dan satu sel pusat yang lalu membelah menjadi sel spermatogen. Jika antheridium telah masak, sel-sel melingkar yang terisi lendir lalu mengembang, demikian pula sel tutupnya yang kemudian terlepas. Spermatid yang bulat dan mengembang lalu terlepas, dan di dalam air yang terdapat di bawah protalium itu, setiap spermatid mengeluarkan satu spermatozoid berbentuk alat penarik gabus dengan banyak bulu-bulu cambuk.